Halo guys, ini adalah cerita perdana yang aku sajikan, sekedar bahan pembelajaran dalam kehidupan ini, sehingga diingatkan bahwa cerita ini bukan untuk ditiru melainkan sebagai cerminan agar kita tidak salah melangkah. Langsung saja kita awali cerita ini dari sebuah kota kecil di Jawa Barat. Hiduplah seorang kakek sebut saja Jamha yang saat itu berusia sekitar 65 tahun. Dia pemilik sebuah mebel dan los kayu, karena sejak muda dulu kakek Jamha sudah menggeluti usaha dan sebagai pengrajin mebel serta penjual kayu untuk bahan bangunan sejak muda dulu. Hidupnya sebatang kara, karena istrinya sudah lama meninggal dunia. Kakek Jamha memilih hidup sendiri, tak ada niat untuk menikah lagi. Adapun dua anaknya kini sudah hidup berumah tangga dan menetap di kota lain. Walau usianya sudah senja, namun kakek Jamha masih tampak sehat dan kuat, tubuhnya masih kekar karena dia rajin sekali menjaga kesehatan. Perawakan kakek Jamha cukup tinggi, kulitnya putih dan wajahnya masih terlihat tampan walaupun sudah mulai keriput karena usia yang sudah tidak muda lagi. Singkat cerita di suatu hari, pagi sekitar jam 8 seperti biasa kakek Jamha mulai beraktivitas membuka toko mebel dan los kayu. Lokasi toko mebel dan los kayu berada di bagian depan, satu komplek dengan tempat dia bekerja, juga rumah tinggal berupa kamar, dapur dan ada area tempat beristirahat yang dipasang satu paket kursi sofa di bagian belakang. Lokasinya tempat kakek Jamha ini cukup tersembunyi, karena sekelilingnya telah dipagar dengan menggunakan kayu. Hari itu kakek Jamha seperti biasa memulai beraktivitas menyelesaikan pekerjaan mebel yang dipesan para konsumennya. Saat tengah asyik memotong kayu bahan mebel, tiba-tiba dikejutkan dengan ketukan pintu dan suara perempuan dari depan toko mebel. Saat dia berbalik badan, tampak sosok perempuan cantik yang memang tak asing lagi buat kakek Jamha. Dia adalah Susi kekasih Andi, cucunya. "Permisi kek," ucap Susi sambil tersenyum dan sedikit membungkukkan badannya. "Iya neng, kakek kira siapa? Ayo silakan masuk saja," jawab kakek Jamha. Susi gadis cantik berusia 20 tahunan itu, tanpa rasa canggung langsung masuk, melewati deretan mebeler menghampiri kakek Jamha yang sudah berdiri. Setelah bersalaman, lalu kakek Jamha menyuruh Susi untuk duduk di kursi sofa. "Ayo neng silakan duduk," katanya. "Iya kek, terima kasih," jawabnya sambil langsung duduk di kursi yang tak jauh dari tempat kakek Jamha bekerja. "Neng kalau mau minum, ambil saja sendiri ya, tanggung kakek selesaikan dulu potong-potong kayu," kata kakek Jamha. "Iya kek, santai saja, nanti aku ambil sendiri kalau mau." Untuk beberapa saat Susi nampak terdiam, sementara kakek Jamha menyelesaikan pekerjaannya. "Sudah lama neng tak main kesini," ucap kakek Jamha yang menghampiri Susi usai mencuci tangan. "Iya kek, justru itu," jawab Susi pendek. "Justru kenapa neng?" jawab kek Jamha sambil menuju kursi sofa tempat biasa dia duduk. Kalau Andi pernah datang ke sini?" tanyanya. "Waduh, memang tumben si Andi sudah lama belum kesini," jawab kakek Jamha. "Iya kek, kalau gak salah sudah sekitar 3 bulan, Kak Andi tak menghubungi aku," katanya. "Lah, kenapa? Kakek kira kalian biasa saja ketemu, walau gak mampir ke sini," katanya. "Iya kek, sudah lama, kenapa ya?" kata Susi balik bertanya. "Saya khawatir ada kenapa-kenapa," lanjutnya. "Oh begitu ya, duh kakek juga kurang tahu neng, malah kakek kira kalian biasa saja bertemu," kata kakek Jamha. "Mudah-mudahan gak ada apa-apa neng, mungkin lagi sibuk kuliah," katanya sambil mencoba menenangkan Susi. "Iya kek, tapi seharusnya Kak Andi kasih kabar, supaya aku tak khawatir," kata Susi. Kakek Jamha terdiam sejenak, sambil menarik napas panjang. "Ya neng, nanti harusnya dia kasih kabar, biar neng tenang," katanya. "Yang penting sekarang neng Susi sabar, nanti kakek cari informasi si Andi," katanya lagi. "Janji ya kek, aku sudah rindu sekali," kata Susi. "Iya neng, pasti kakek usahakan, pokoknya neng Susi yang sabar," katanya lagi. "Iya kek, terima kasih, saya permisi pulang dulu," kata Susi sambil berdiri. Kok buru-buru? Belum minum dulu," kata kek Jamha. "Iya kek, besok-besok aku kesini lagi,"
siapa tahu sudah ada kabar Kak Andi, sambil tersenyum. Tak lama kemudian Susi berdiri dan setelah mencium tangan kakek Jamha, lantas bergegas pulang. Kakek Jamha mengikuti dari belakang hingga mulut pintu toko mebel dan memandang tubuh Susi hingga hilang di belokan jalan. Lalu kakek Jamha melanjutkan bekerja menyelesaikan mebel pesanannya, sambil bergumam dalam hati, si Andi bodoh sekali meninggalkan perempuan secantik Neng Susi, coba kalau aku masih muda sudah kuembat dia, katanya. Sementara itu guys, supaya tahu bahwa Andi kini kuliah di Jakarta, dia sebenarnya tinggal di Bandung. Nah, Andi sering berkunjung ke rumah kakek Jamha saat liburan kuliah. Nah, saat berlibur ke rumah kakek Jamha itulah Andi dan Susi berkenalan lalu berpacaran. Sudah hampir 2 tahun Susi dan Andi berpacaran. Saat libur kuliah itulah Andi kerap membawa Susi ke tempat kakek Jamha untuk memadu kasih. Maklum di kampung sulit cari tempat yang enak untuk pacaran, jadi satu-satunya tempat yang enak dan aman hanya di tempat kakek Jamha. Bukan hanya sekedar berpacaran, bahkan pernah beberapa kali Andi membawa Susi menginap di tempat kakek Jamha, sehingga kakek Jamha tahu betul sudah sejauh mana mereka berpacaran. Andi sendiri sebenarnya kerap berkomunikasi dengan kakek Jamha, dan bercerita jika Andi kini sebenarnya sudah memiliki kekasih baru, anak orang kaya di Kalimantan. Kakek Jamha sengaja pura-pura tidak tahu tentang Andi, dengan harapan bisa terus bertemu dengan Susi, kalau suatu saat menanyai tentang Andi, karena ternyata walaupun usia sudah tua, kakek Jamha menaruh hati kepada Susi sejak dulu ketika sering dibawa ke tempatnya oleh Andi. Guys, kita lanjutkan saja ceritanya. Seminggu telah berlalu, Susi kembali mendatangi kakek Jamha untuk mencari tahu kabar Andi. Sore itu sekitar jam 4, nampak Susi sudah berada di mulut pintu toko mebel kakek Jamha. Dia mengetuk pintu hingga beberapa kali, namun belum juga dibuka oleh kakek Jamha. Beberapa saat kemudian kakek Jamha baru membukakan pintu. Neng Susi, kakek kira siapa, katanya. Tumben datangnya sore, mana mau hujan, ayo masuk, katanya sambil mempersilahkan masuk. Iya kek, tadi saya ada keperluan dulu sama ibu, jadinya jam segini baru bisa kesini, jawabnya sambil duduk di kursi sofa. Kakek Jamha duduk di kursi sofa biasa sambil meletakkan asbak dan kopi hitam yang masih panas di atas meja. Susi nampak duduk sambil sesekali dia melihat-lihat beberapa mebel yang siap diantar kepada pelanggan kakek Jamha. Sementara kakek Jamha, curi-curi pandang melihat wajah Susi yang kian hari makin cantik, kulitnya putih mulus, hidung mancung dan bola mata yang indah. Di luar sudah terdengar hujan turun cukup deras, suasana penerangan di ruangan tamu diterangi lampu bohlam yang sudah mulai kurang terang karena kotor. Makin jelaslah kecantikan Susi dalam kondisi penerangan yang sedikit redup. Jantung kakek Jamha tiba-tiba berdebar, entah kenapa kakek Jamha serasa seperti anak muda yang bertemu kekasihnya. Hei kek, malah ngelamun, kata Susi membuyarkan lamunan kakek Jamha. Iya neng, enggak kakek hanya memikirkan Andi kenapa gak ada kabar sama sekali, ucap kakek Jamha berbohong dan sedikit kaget dan gugup. Oh iya katanya Neng Susi mau cerita, sekarang aja mumpung masih sore, katanya. Oh iya begini kek, sambil menarik nafas panjang, dan agak sedikit murung, Susi bercerita jika dia sebenarnya sudah tidak gadis lagi. Kedatangan ke tempat kakek Jamha tiada lain mencari Andi, untuk meminta pertanggungjawaban Andi, karena Susi sudah tidak gadis lagi. Sementara itu kakek Jamha hanya mengangguk-ngangguk kepala, pura-pura tidak tahu, padahal kakek Jamha tahu segalanya karena dia sering mengintip kalau dua sejoli sedang berduaan. Tak peduli bekas si Andi, harus aku dapatkan Neng Susi, umpatnya dalam hati. Adapun Susi terus bercerita sambil sesekali menyeka air matanya yang berlinang, hatinya sangat khawatir jika kekasihnya memang pergi tak mau bertanggung jawab. Usai bercerita Susi nampak tertunduk sambil memainkan jemari yang lentik di atas pangkuannya. Sementara kakek Jamha hanya menatap Susi. Beberapa saat kemudian kakek Jamha berdiri dan pergi menuju dapur untuk mengambilkan air minum. Sekembalinya dari dapur dia langsung menyodorkan air minum. Supaya agak tenang, minum dulu, kata kakek Jamha sambil menyodorkan segelas air teh hangat. Iya kek terima kasih, jawab Susi lalu meneguk teh hangat pemberian kakek Jamha hingga habis. Mungkin kehausan sudah lama bercerita. Mau tambah lagi Neng? Tanya kakek Jamha. Cukup kek, jawab Susi pendek. Oh iya Neng, tunggu sebentar kakek mau tutup jendela. Hujannya makin besar, katanya sambil berjalan menutup jendela dan sekaligus mengunci pintu depan. Sepeninggalan kakek Jamha, tiba-tiba, Susi merasakan tubuhnya lemas dan mengantuk berat.
Susi lalu menyandarkan tubuhnya di kursi sofa, pikirannya mulai tak kontrol. Dia hanya diam saja sambil sesekali melihat kakek Jamha yang sedang menutup jendela dan terakhir mengunci pintu. Sempat mau tanya kenapa pintu depan dikunci, namun sudah tak kuasa lagi. Kakek Jamha sendiri usai mengunci pintu depan, lalu menghampiri Susi. "Kenapa Neng?" tanyanya, padahal sebenarnya dia sudah tahu kalau obat ramuan yang dia campur ke dalam teh hangat sudah bereaksi. Susi tak menjawab, dia hanya menggelengkan kepala sedikit. Walaupun dalam kondisi lemas dan mengantuk berat, Susi sebenarnya dalam kondisi sadar. Dia hanya melihat gerak-gerik kakek Jamha yang mulai mendekati dirinya dan duduk di sampingnya. Lalu Susi merasakan tangan kakek Jamha mengusap rambutnya kemudian turun ke bahu hingga ke bagian lainnya. Parahnya muka kakek Jamha terus mendekat dan mulai nyosor-nyosor ke bagian wajah hingga leher. Bahkan ketika membuka seluruh pakaian, Susi tak berdaya hanya bisa diam dan menjerit dalam hati. Berikutnya Susi juga merasakan sentuhan-sentuhan yang membuat dirinya merasa melayang di atas awan. Awalnya jijik, namun lama-lama dalam keadaan setengah sadar Susi mulai menikmatinya. Tak lama kemudian kakek Jamha membuka pakaiannya dan terlihat jelas terong besar mulai beraksi. Susi merasakan agak sakit namun lama-kelamaan menjadi kenikmatan sehingga membawa pikirannya ke angkasa dan melayang-layang di atas awan. Bahkan ingatannya yang dilakukan dulu bersama Andi muncul. Diakui atau tidak, kenikmatan bersama Andi tak sebanding dengan apa yang dilakukan kakek Jamha. Susi hanya mengeluarkan bisikan tak jelas namun menggambarkan sedang menikmati sebuah kenikmatan yang tiada taraf. Hampir 1 jam kejadiannya itu dirasakan Susi, setelah itu Susi tak ingat apa-apa. 2 jam kemudian, Susi terbangun, badannya terasa masih lemas, namun sudah mulai bisa bergerak, lalu merasakan di wilayah W-nya basah, badannya hanya ditutupi selimut di atas tempat tidur. Adapun kakek Jamha terlihat tersenyum di pinggir tempat tidur. "Kayak apa yang telah kakek lakukan kepadaku?" tanya Susi. "Gak apa Neng? Yang pasti Neng Susi menikmatinya ya," jawab kakek Jamha kalem. "Kok kakek tega sih?" ungkap Susi. "Sudahlah Neng kan menikmatinya," jawabnya lagi. Susi hanya terdiam, dalam hatinya Susi mengakui jika apa yang dialaminya tadi sangat dia nikmati. Bahkan Susi sangat ingin merasakan lagi dalam kondisi normal. "Iya sih kek, boleh aku minta kayak tadi kek?" tanyanya. "Boleh Neng, akan aku lakukan dengan senang hati," jawabnya sambil tak banyak bicara lalu mengulangi apa yang dilakukan kepada Susi saat di bawah pengaruh obat ramuan. Sensasi saat itu sangat luar biasa, yang tadinya Susi hanya terdiam kini Susi balik menyerang hingga akhirnya Susi dan kakek Jamha benar-benar kelelahan. Malam itu menjadi malam awal hubungan terlarang Susi dan kakek Jamha, umur tak menghalangi keduanya untuk melakukan mencari kenikmatan sesaat. Bahkan hari-hari berikutnya saat Susi sedang ingin atau kakek sedang ingin mereka kembali melakukannya. Bahkan Susi sendiri kini sudah melupakan Andi, sang kakek yang perkasa telah berhasil menaklukkan gadis cantik Susi.